Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Angku-angku, mama-mama dun sanak sadanya, adik-adik aja kemanakan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat selalu landanya, diberi kekuatan iman di Allah Subhanahu wa taala. Baiklah angku-angku, mama-mama dun sanak sadanya, kini itu sama-sama kita ketahui banyak sekali terjadi musibah, apakah itu banjir, gunung Malatih, gampo bumi, kebakaran, dan lain sebagainya. Maka dalam hal itu lakukanlah 5 macam, karajukan 5 macam. Mudah-mudahan dengan awak mengarajukan 5 macam itu, awak akan terjauh dari bala jo musibah itu. Apa itu? Nan pertama sekali, banyak istighfar. Banyak istighfar. Karena bisa terjadinya musibah itu karena murkanya Allah. Karena lah menjamurnya kejahatan, kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Lah tarang-tarangan, minuman kareh, perzinaan, malawan orang kain dua. Sudah tarang-tarangan gini. Dan banyak lagi kejahatan yang lain. Sombong, angkuh. Maka itu ada di dalam ayat Al-Quran dikatakan berasa kalau orang udah seperti itu, sudah ingkar kepada Allah, banyak bermaksiat, sudah sombong, sudah angkuh, membanggakan diri, sudah congkak, maka Allah akan menghancurkan negeri itu, akan sehancur-hancurnya, akan membinasakan dengan longsor, dengan banjir, gunung Malatih, dan lain sebagainya. Maka itu yang pertama, banyaklah istighfar. Dengan kita beristighfar dan kita ingat segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, karena tidak ada juga kita tidak bersalah, tidak berdosa, maka perbanyak istighfar. Terutama di malam hari, kalau orang pada tidur, kita bangun, kita sembahyang malam, kita rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sebelum kita berdoa, banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Benar-benar dari hati kita ucapkan. Dan sambil kita ingat kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, dia beristighfar. Sudah itu yang kedua, aku mau adun sanak saudaranya, perbanyaklah sholawat. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, banyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita banyak bersalawat, kita akan terjauh dari bala dan musibah, akan mendapat syafaat nanti. Bahkan pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kalau mau tidur jangan sampai tidak engkau lakukan khatamkan Al-Quran. Cari syafaat Rasul, cari ampunan dari Allah SWT, dan laksanakan haji dan umrah. Apa caranya? Khatamkan Al-Quran. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Jadi bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali, kalau itu ditambah jaya yang lain, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, diambilkan ke telapak tangan, dibalurkan ke badan. Nah, sudah itu baca salawat. Jadi kalau baca salawat, itu yang ketiga, banyak istighfar. Ya, kalau itu istighfar, cari ampunan Allah, yaitu keridhaan orang banyak, yaitu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Sudah tuh laksanakan haji dan umroh, palunya sama haji dan umroh. Kalau tu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nangguangku mau adun sana sadanyo. Jadi kalau namanya berzikir itu kapan saja bisa. Kita beristighfar kapan saja. Membaca kalimat-kalimat thayyibah kapan saja bisa. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun. Baik waktu berdiri, berjalan, sedang duduk atau lagi berbaring. Nah, mungkin dalam perjalanan kita sedang berdiri, sedang berkarajo, boleh kita membaca zikir-zikir, baca istighfar, mungkin di kendaraan, di atas auto, di atas motor, bisa. Lagi duduk di rumah, duduk di kadayan, duduk di munsaji, sebelum waktu masuk, atau menunggu waktu, atau sesudah kita sembahyang, maka bisa gitu lagi duduk. Dan berbaring, nah itulah kalalo. Lagi berbaring gitu, istighfar. Sudah itu yang ketiga, supaya terjauh dari bala dan musibah, itu perbanyaklah bersedekah, berinfak sedekah, karena akan menjauhi bala dan musibah. Atau setidak-tidaknya mungkin kita akan kena musibah itu lebih gadang, tapi dengan kita berinfak dan bersedekah hanya sekedar teguran saja. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi, fadilah dalam sedekah itu banyak sekali. Bahkan kapatan ada pengakuan dari seorang yang tinggal di lereng Gunung Semeru. Tidak ada apa-apa rumahnya barasiah, tidak ada kena debu, selamai. Pada setelah diwawancarai, apa amalan? Maka dijawabnya, amalannya tidak tinggal, maka dijawabkan sembahyang. Tunan kedua, selalu bersedekah, selalu memberi kepada siapapun, kepada pemilik, keluarga, dan juga tetangga, orang-orang banyak. Itu anggongku dun sana sebenarnya dia kemenakan jadi banyak sedekah. Dan dia bersedekah kan tidak menunggu awak kaya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa itu orang-orang yang menginfakkan hartonya baik waktu lapang maupun waktu sampi. Karena dalam harta kita itu ada milik orang lain, baik nama minta dan yang tidak meminta. Jadi di harta kita itu bukan punya awak sebenarnya. Bahkan yang punya awak nak agihkan ke orang lain atau yang kita gunakan di jalan Allah. Dan di tangan talun tantu le. Fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, pada harta mereka ada hak orang lain yang meminta dan yang tidak meminta. Nah, itulah dia banyak sedekah. Sudah tu nang kampe, aku mau ada sanak saudaranya jauh dari bala dan musibah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya mari kita majak kawan-kawan kita dan sanak kita, majak untuk berbuat baik dan supaya menghindari kemungkaran. Karena kalau musibah itu sudah terjadi karena kemurkaan Allah, karena orang selalu ingkar, yang akan kenai bukan hanya sekedar orang-orang yang berbuat maksiat, itu akan sadonya akan kenai. Takutlah kepada yaitu musibah bencana yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim saja, tapi akan mengenai orang-orang yang lain. Maka disitulah fungsinya kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Cuman kadang kalau berkata Zainuddin MZ, Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau kita mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar, orang itu menjawab atas sarah ambo lah, nambah buat maksiat ambo, pitih ambo, karajo ambo, dan minum ambo, nama buah ambo, nama judi ambo. Memang iya, tapi kalau Allah sudah murka, bencana musibah lah ditimpukan, bukannya orang nambah maksiat itu saja nak sadonyo kan, orang nanda baru gunakan kan. Maka disitulah alhamdulillah fungsinya kita beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, tidak kasar. Artinya kita majak. Nah itulah angku mau makdun sanak saudaranya, yaitu lakukanlah empat macam
Mudah-mudahan bala jeung musibah akan terjauh dari kita. Banyak istighfar, banyak salawat, infak dan sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.